Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah doa di dalam Al-Quran yang Allah ajarkan kepada hambanya yang soleh, yang mana apabila seorang membaca doa ini, maka niscaya Allah akan selamatkan dirinya daripada 3 kegelapan. Doa ini diucapkan oleh seorang yang berzikir di dalam kuburannya, berzikir di dalam kegelapan yang luar biasa, yaitu hamba Allah yang soleh, Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam adalah seorang hamba Allah yang diutus di wilayah Ninawai, di wilayah Irak. Nabi Yunus diperintahkan oleh Allah untuk membenahi kaumnya, kaum Ninawa yang zalim, kaum Ninawa yang sulit diatur, kaum Ninawa yang membangkang terhadap Rasulnya, bahkan menantang kepada Tuhannya. Ketika Nabi Yunus berdakwah dengan sabar, mengajak kaumnya untuk kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, namun mereka menantang kepada Nabi Yunus alaihissalam agar hentikan mulutmu hai Yunus, dan jikalau memang benar Tuhanmu itu, turunkan azab saat ini juga agar kami hancur ya Yunus. Nabi Yunus alaihissalam bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatnya ditimpakan azab saat itu juga. Lalu Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya. Ketika Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, saat itu kaum Ninawai akan dihantam azab yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Petir menggelegar, petir menyambar, petir menggelegar, mendung turun, seakan-akan azab akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itu kaum Ninawi tersadar. Mereka mengajak kepada para pemimpin-pemimpin mereka untuk bersegera bertobat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mencari Nabi Yunus alaihissalam. Namun mereka tidak menemukan Nabi Yunus alaihissalam. Lantas mereka bertobat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengeluarkan kambing-kambing mereka, domba-domba mereka. Mereka berteriak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Azab yang besar yang akan diturunkan kepada kaum Nabi Yunus yang bernama kaum Ninawa ini dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh para ahli tafsir, tidak ada azab yang Allah akan turunkan lalu dibatalkan azab itu kecuali pada kaumnya Nabi Yunus alaihi wassalatu wassalam. Pemirsa yang budiman, ketika Nabi Yunus alaihissalam naik menumpang kepada sebuah perahu yang besar, lantas terjadilah gejolak. Perahunya tidak bisa berangkat. Ketika berangkat pun terombang-ambing oleh ombak yang besar, sehingga nahkoda berkata, ini pasti ada penumpang ilegal, ada penumpang yang berbuat dolim kepada Tuhan. Lalu diundilah oleh nahkoda itu, barang siapa yang namanya keluar, maka dia berhak untuk dilemparkan ke lautan yang dalam. Diundi, ternyata yang keluar bernama Yunus. Mereka tidak percaya kalau Yunus itu adalah orang yang zalim, orang yang berbuat dosa, orang yang berbuat salah, karena Yunus adalah seorang yang saleh. Diundi lagi yang kedua kalinya, dan ternyata betul, yang keluar juga Nabi Yunus. Ketiga kalinya yang keluar Nabi Yunus, lantas Nabi Yunus alaihissalam dilemparkan ke tengah lautan yang gelap, di tengah malam yang gelap, ditenggelamkan di lautan yang gelap, dan dimakan oleh ikan yang besar yang bernama ikan Nuh. Pemirsa yang budiman, ketika ikan besar itu menelan Nabi Nuh, maka Allah perintahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam, wahai Nun, jangan kau kunyah tulang-tulang dan badan Yunus, karena dia adalah hamba-Ku yang saleh. Ketika tersadar Nabi Yunus alaihissalam terbangun, mendengar dari dalam perut ikan yang besar itu berdesis suara zikrullah, berdesis suara zikir-zikir Allah. Di dalam lautan yang dalam terdengar suara tasbih-tasbih mengagungkan, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan firman Allah, Subhanallahi ma fis samawati wal ard, bahwa semua yang ada di antara langit dan bumi semuanya bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Namun kita hambanya tidak mampu mendengar tasbih-tasbih mereka. Lantas Nabi Yunus
bertobat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yang diajarkan di dalam Al-Qur'an, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus menangis bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat taubat, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni, sesungguhnya aku ya Allah. Nabi Yunus tidak menyalahkan kaum Ninawai. Nabi Yunus tidak menyalahkan nahkoda kapal. Nabi Yunus seorang yang tidak menyalahkan orang lain ketika dirinya ditimpa kedoliman atas dirinya sendiri. Nabi Yunus mengakui bahwa dirinya lah yang bersalah. Dirinya lah yang meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus tidak mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain. Tapi mengatakan, inni kuntu, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang dolim ya Rabb. Doa Nabi Yunus terus berulang-ulang, dibaca di tengah kegelapan ikan yang besar, ikan nun yang besar. Lalu malaikat Jibril alaihissalam mendengar doa Nabi Yunus, melapor kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, aku mendengar di dasar lautan, di dalam perut ikan yang besar, ada suara orang yang berucap taubat, memohon ampun kepadamu ya Allah dengan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Siapa gerangan wahai Allah yang berucap seperti itu di dasar lautan yang gelap dan dalam? Allah menjawab, ya Jibril, di dasar lautan yang gelap ada hambaku, seorang hamba yang soleh bernama Yunus. Aku tahan di dalam perut ikan nun karena dia meninggalkan kaumnya, yang sesungguhnya kaumnya kembali ke jalan yang benar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas Jibril minta izin kepada Allah, ya Allah, izinkan aku agar aku dapat memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada Yunus, agar Yunus diselamatkan oleh Engkau ya Allah. Allah izinkan malaikat Jibril, dan diangkatlah dari perut ikan itu. Terjadi pada tanggal 10 Muharram, Nabi Yunus alaihissalam dimuntahkan dari perut ikan itu di daerah pesisir pantai yang saat ini disebut dengan daerah Tel Aviv, wilayah Israel. Hadirin yang dibudiman, ketika Nabi Yunus alaihissalam bermohon ampun kepada Allah dengan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maka diselamatkan oleh Allah dari 3 kegelapan. Yang pertama, dari kegelapan di waktu malam. Yang kedua, dari kegelapan di dalam dasar lautan. Yang ketiga, diselamatkan oleh Allah dari kegelapan di dalam perut ikan nun, perut ikan paus yang besar. Dikeluarkan oleh Allah dengan membaca kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lalu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a bi du'ai Yunus istajibulah. Barang siapa yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya Yunus alaihissalam, maka niscaya doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sambut datangnya bulan suci Ramadan dengan kita bertobat, kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita dan ibadah qiyamul lail kita, ibadah tarawih kita di tengah pandemi corona yang saat ini melanda negara kita, mudah-mudahan Allah segerakan wabah ini berlalu dan Allah terima taubat kita, dan Allah jadikan Ramadan kita Ramadan yang penuh hikmah, ampunan, dan penuh maghfirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.